Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizalullah sebagai moderator pada pagi hari ini, dan di samping saya ada Andianto sebagai pemateri hari ini. Itu sekarang kita akan membahas tentang menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sekarang saya akan mempertanyakan kepada saudara pemateri ini. Ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan? Monggo bisa dijawab. Setahu saya tuh bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Setahu saya itu Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan internasional yang berlangsung sejak abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, wilayah Nusantara terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat diminati oleh bangsa asing seperti Arab, Persia, India, dan Cina. Para pedagang Muslim dari Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia itu ya, seperti Aceh, Malaka, Gresik, Banten, dan Makassar untuk berdagang sekaligus mengenal sejarah Islam. Terus berarti kita itu Islam itu dibawa dengan jalur perdagangan berarti? Iya, ini secara pembahasannya gitu. Jadi jalur lain ada mungkin? Nggak ada. Prosesnya tuh penyebaran Islam dilakukan dengan damai dan penuh toleransi. Jadi dari negara manapun itu bisa. Kayak kita itu bertoleransi walaupun beda agama gitu. Nah, terus para pedagang Muslim tidak hanya berdagang tetapi juga menunjukkan akhlak yang baik, kejujuran, sopan santun, dan sikap saling menghargai. Sikap ini yang membuat masyarakat tertarik mempelajari Islam. Jadi kita itu sebagai tauladan gitu, biar orang-orang tuh tertarik kepada kita, terus bisa mengikuti kita untuk perdagangan, toleransi, sopan santun gitu. Kita berarti menjadi tauladan biar semua orang tuh bisa mencontohkan gitu. Berarti dengan apa ya, membawa daya tarik? Ya, betul itu sebagai kayak promosi gitu. Bukan promosi sih, soalnya kayak apa ya, kayak contoh gitu. Nah, terus selain melalui perdagangan, penyebaran Islam juga dilakukan melalui perkawinan. Banyak pedagang Muslim menikah dengan penduduk lokal sehingga terbentuk keluarga Muslim di berbagai daerah. Dari keluarga-keluarga tersebut lahirlah komunitas Islam yang semakin berkembang. Berarti Anda tadi mengucapkan bahwasanya itu tadi lewat jalur perdagangan. Ya. Tapi ini buktinya lewat jalur pernikahan. Iya, juga bisa. Kenapa? Kita kalau menikah itu bisa mengajak walaupun kita beda agama gitu. Kan ada pepatah, kalau kita bergabung sama orang yang bau parfum, kita akan mengikuti bau parfum itu. Dan sebaliknya, kita kalau bergabung sama orang jual ikan, kita akan menjadi amis. Nah, gitu. Nah, terus Islam juga berkembang untuk melalui pendidikan dan dakwah para ulama. Para ulama mendirikan pesantren, mengajarkan Al-Quran, hadis, akhlak, dan ilmu agama lainnya. Pendekatan budaya juga digunakan sehingga masyarakat tidak merasa dipaksa meninggalkan tradisi mereka. Berarti tetap ikut kepada ajaran dulu berarti? Iya, tetap. Tapi yang dibawa apa ya? Disela-selakan? Iya, disela-selakan agama Islam. Iya. Terus pertanyaan kedua ya, saya mengapa agama Islam itu dapat berkembang dan cepat di wilayah Nusantara? Menurut saya tuh baca-baca di internet ataupun di buku-buku itu, Islam berkembang dengan cepat di Nusantara karena beberapa faktor penting. Pertama, Islam diajarkan dengan cara damai tanpa paksaan. Para ulama dan pedagang menyebarkan ajaran Islam melalui contoh perilaku yang baik sehingga masyarakat
merasa nyaman menerima agama tersebut tanpa paksaan gitu. tanpa paksaan. Ya. Berarti dengan kemauan sendiri dah. Iya kan, tanpa Ya, paksaan. dengan kemauan sendiri. Tapi kita harus menjatuhkan dulu, tapi jangan dipaksakan gitu. Biar mereka tuh gak tertekan gitu dengan paksaan itu. Kita mengajak itu dengan halus berarti, dengan cara Ya, halus. yang samar-samar. Iya. Oke. Jadi Terus ada yang kedua ini sih. ya, Yang keduanya ajaran Islam mudah diterima karena tidak mengenal sistem kasta. Pada masa itu, sebagian masyarakat mengenal perbedaan status sosial yang kuat. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, sehingga banyak masyarakat tertarik memeluk Islam. Tuh. Terus ada lagi yang ketiga, syaratnya. Syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hal ini membuat masyarakat tidak merasa kesulitan untuk memeluk agama Islam gitu. berarti cuma disertakan cuma berbicara, tidak menyertakan Iya. dengan keyakinan itu. Ya juga keyakinan sih. Keyakinan disertai kalimat 2 syahadat itu. Disertai. Disertai. Ya digabungkan maksudnya gitu. Bukannya arti iman itu cuma percaya. Ya enggak, iya harus percaya juga sih. Tapi kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu buat masuk Islam gitu. Jadi diucapkan kayak syarat. Ya. Ya. Terus dijabarkan dengan keyakinan juga. Kalau nggak yakin gimana ya gitu. Nah, Lanjut saat ke-4 mungkin. iya, ada masih syarat keempat. Enggak gampang itu, masih banyak prosesnya. Islam mampu menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Para penyebar Islam tidak langsung menghapus tradisi masyarakat, tetapi memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya tersebut. Contohnya dakwah, mulai wayang, seni musik dan tradisi lokal seperti selawat juga. Nah, gitu. Udah gitu ya. Masih ada yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir ini kerajaan Islam memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Ketika seorang raja memeluk Islam, rakyat biasanya ikut memeluk Islam juga. Hal ini mempercepat perkembangan Islam di berbagai daerah. Nah, gitu. Berarti raja-raja di masa itu menganut agama Islam berarti. Iya. Kenapa kok bisa? Nah, karena Kenapa? Islam tuh gimana ya? Karena Islam itu Nih, kalau pandangan saya gini, apa ya, kita itu umat Islam misalnya mengajak dari pemimpinnya. Jadi kalau pemimpin yang sudah kita peroleh, maka rakyat ini akan ikut. Jadi yang berperan penting itu kan raja. Jadi raja itu bisa bisa mempengaruhi kepada masyarakat. kayak raja tuh jadi pemimpin bawahannya, biar apa, kayak tauladan gitu ya. Terus ada masih yang mau ditanyakan? Ada 9? Ya ada lagi. Masih banyak ya? Soalnya ini ada beberapa cuma ya. Iya. Tidak nyebutin semua tapi. Iya. Itu yang nomor 3 nih, apa saja faktor yang mendukung penyebaran Islam di Indonesia? Faktornya apa saja? Oh, ada beberapa faktor yang mendukung penyebaran Islam di Indonesia gitu. Ya, Yang faktor yang pertama adalah letak geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional. Banyak kapal dagang dari berbagai negara sehingga di pelabuhan Nusantara sehingga terjadi interaksi budaya dan agama. Itu. Terus faktor yang kedua adalah peran pedagang muslim yang jujur dan amanah. Sikap mereka membuat masyarakat percaya dan tertarik kepada ajaran Islam. Nah, kita ya jadi penjual aja kita harus jadi tauladan, bukan cuma raja. Biar kita tuh orang-orang melihat kita tuh gimana ya, agar tertarik gitu ke ajaran agama Islam gitu. agar kagum. Ya, kagum itu maksudnya.
Jadi dengan kagum kita itu kayak mengidolakan. Ya, ngefan gitu artinya kerennya itu. Jadi mengambil daya bagus dari seseorang itu. Ya. Nah, ada lagi nih yang saya akan tanyakan. Mengapa Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional? Ini jawabannya. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional karena memiliki letak geografis yang sangat strategis. Kerajaan ini berada di jalur pelayaran Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia di masa itu. Selat Malaka menghubungkan perdagangan antara Timur Tengah seperti India, Cina, dan Asia Tenggara. Kapal-kapal dagang yang membawa rempah-rempah seperti kain, emas, dan berbagai barang lainnya sering melewati wilayah tersebut. Karena letaknya strategis, banyak pedagang asing di singa Samudra Pasai. Mereka datang dari Arab, Persia, India, Turki, bahkan Cina. Kehadiran pedagang asing membuat aktivitas ekonomi kerajaan berkembang sangat pesat. Nah, selain faktor letak geografisnya, Samudra Pasai juga memiliki pelabuhan yang baik dan aman. Pemerintahan kerajaan memberikan perlindungan kepada pedagang sehingga mereka merasa nyaman berdagang di wilayah tersebut. Nah, terus kerajaan Samudra Pasai itu juga terkenal menghasilkan komoditas perdagangan yang penting seperti lada dan hasil bumi lainnya. Barang-barang tersebut sangat diminati bangsa asing. Nah, dalam bidang ekonomi ada juga kelebihannya. Kerajaan ini sudah menggunakan mata uang emas yang disebut dirham. Penggunaan mata uang membuat perdagangan menjadi lebih mudah dan teratur. Selain membawa kemajuan ekonomi, perdagangan internasional juga mempercepat penyebaran Islam. Para pedagang muslim memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan perdagangan di Samudra Pasai itu disebabkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah faktor rempah-rempah yang sangat melimpah di daerah itu. Soal yang selanjutnya itu, apa peran Kesultanan Aceh dalam perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara? Bentar ya, saya pikir-pikir dulu ya. Menurut saya itu ya, Kesultanan Aceh memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, Aceh dikenal tuh pusat ilmu pengetahuan dan pusat dakwah Islam. Aceh sering disebut sebagai Serambi Mekah karena menjadi tempat perkumpulan para ulama dari berbagai negara. Banyak ulama dari Arab, India, Turki, Persia datang ke Aceh untuk mengejar ilmu agama. Terus di Aceh itu berkembang berbagai lembaga pendidikan Islam seperti Daya dan pesantren. Tempat-tempat tersebut mengajarkan ilmu tafsir, hadis, fikih, akhlak, tasawuf, dan bahasa Arab. Sultan Aceh itu sangat mendukung maksudnya perkembangan di pendidikan. Mereka membangun masjid dan pusat pembelajaran agama. Ulama mendapatkan penghormatan tinggi dalam kerajaan itu. Aceh juga menjalin hubungan negara Timur Tengah sehingga ilmu pengetahuan Islam dari luar negeri sama aja ya sih, dan masuk ke Nusantara. Banyak pelajar dari berbagai daerah datang ke Aceh untuk belajar agama, serta selesai belajar mereka kembali ke daerah masing-masing dan menyebarkan Islam. Peran Aceh sangat penting karena menjadi pusat penyebaran ilmu Islam di kawasan Asia Tenggara. Dari sejarah ini kita belajar bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam kemajuan suatu
beradaptan, kerajaan yang maju bukan hanya kuat dalam bidang militer, tetapi juga berkembang dalam ilmu, pengetahuan dan pendidikan gitu. Nah, di sini itu kerajaan Majapahit itu agamanya itu Hindu dan Buddha. Nah, terus sehabis Majapahit runtuh itu, nah bangunlah kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Demak gitu. Nah, terus Raden Fatah ini dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan mendapat dukungan besar dari para ulama, terutama Wali Songo gitu. Letak Demak yang terletak di pesisir utara Jawa membuat perdagangan berkembang pesat gitu. Demak memiliki besar dan dapat menyebarkan Islam. Demak memiliki peran besar gitu dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dari kerajaan ini, Islam berkembang ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dan sekitarnya gitu. Kesultanan Demak juga terkenal dalam perjuangan melawan Portugis yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Salah satunya peninggalan terkenal dari kerajaan ini adalah Masjid Agung Demak. Ya, dari sejarah Demak kita yang belajar bahwa kerjasama antara ulama dan pemimpin itu sangat penting dalam membangun masyarakat yang maju gitu. Berarti salah satu peninggalannya kerajaan Demak itu sekarang itu tinggal masjid atau ada lagi? Ya, tapi yang lebih masyhur kita kenal itu Masjid Agung Demak. Iya. Ya. Salah satu peninggalan terkenal dari kerajaan ini adalah itu. Bahkan terkenal sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Lanjut ke soal selanjutnya ini. Oh ya, apa yang bertanya? Itu Wali Songo itu kan menyebarkan agama Islam. Iya. Wali Songo peran itu kayaknya. Nah, Wali Songo ini kan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Iya. Peran yang dimiliki oleh Wali Songo waktu itu apa? Gini, Wali Songo tuh menurut saya sih, bukan menurut saya baca-baca tuh di internet, di buku-buku yang udah ada penelitiannya gitu. Wali Songo ini memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Jawa. Mereka adalah 9 ulama yang menyebarkan Islam dengan cara damai dan bijaksana. Siapa saja itu? Itu masih rahasia, antar ada satu persatu gitu. Gini aja dulu. Yang nama Wali Songonya dulu. Wali Songo itu terkenal dari sejarah Indonesia karena keberhasilan mereka menyebarkan Islam tanpa peperangan besar ya. Saya punya pertanyaan soal Wali Songo. Ya. Wali Songo itu apakah langsung 9 atau berunsur-unsur? Berunsur-unsur. Berarti tidak ada yang berarti tidak semasa berarti? Ya semasa, tapi bukan cuman yang Wali Songo itu gimana ya? Soalnya saya pernah baca katanya kalau nggak salah Sunan Bonang apa? Dia apa Sunan Ampel ya itu mempunyai putranya nih termasuk Sunan yang itu juga masuk ke 9. Kalau nggak salah yang saya pernah baca gitu. Apakah benar masa seperti itu? Iya Pak, iya. Menurut saya sih iya, karena itu Wali Songo tuh juga kayak ada yang kayak Sunan Kalijaga gitu, misalnya gitu. Bukan Wali Songo ini bukan cuman satu apa ya, bukan satu naungan, tapi banyak kelompok kayak satu keluarga gitu. Banyak kelompok tapi satu keluarga, maksudnya gimana itu? Gini ya,
maksudnya tuh Wali Songo ini bukan cuman satu, banyak yang kayak gimana ya? Wali Jadi Songo ini Wali Songo ini bukan cuman satu, banyak kayak ya Wali Songo itu kan ada 9. ya Nah, ada 9 kan. di 9 itu apakah mereka itu satu keluarga atau memang satu masa atau memang berteman dari itu? Sebenarnya kan saya juga dengar ada katanya rapat wali atau sunan itu antara 5 sunan kalau tidak salah itu atau 9 sunan berkumpul. Berarti kan kalau di dalam segi itu sama-sama menututi berarti terhadap masa sunan satu sama yang satunya. Iya kayak masih kayak satu keluarga gitu masih. Wali Songo ini sama yang lain gitu. Di Pulau Jawa itu yang tokoh penyebarnya kalau nggak salah saya pernah dengar itu, bukan pernah dengar ya, saya sudah banyak baca itu katanya di Pulau Jawa di Nusantara itu tokoh penyebarnya adalah Wali Songo. Ya, Wali Songo itu ada berapa tokoh? Apakah cuma satu tokoh di Wali Songo itu? Yang enggak banyak masih. Yang dinamakan Wali Songo itu berapa? Tapi kalau ikut bahasa Jawanya, wali ini apa namanya wali ya? Kayak yang mewakili ya, atau orang yang dekat dengan Allah, wali, ya kan? Iya. Kayak wali Allah. Nah, Songo ini 9. Berarti tokohnya itu ada 9 orang. Iya, ada 9 ulama yang menjabarkan Islam itu. Terus disebut itu Wali Songo gitu. Karena terdiri dari 9 orang. Iya, Bu ya. Perannya Wali Songo itu apa di Nusantara? Sampai Islam itu tersebar luas di Nusantara. Nah, di sini peran Wali Songo yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Jawa. Mereka adalah 9 ulama yang menyebarkan Islam itu dengan cara damai dan bijaksana. Nama Wali Songo itu terkenal dari sejarah Indonesia karena keberhasilan mereka menyebarkan agama Islam tanpa peperangan besar itu. Para wali menggunakan pendekatan budaya sehingga masyarakat mudah menerima Islam. Mereka tidak langsung menghapus tradisi lama, tetapi memasukkan nilai Islam ke dalam budaya tersebut. Berarti bukan merubah tapi memasukkan nilai Islam ke budaya gitu. Berarti menambah. Iya, menambah gitu. Citra keislaman. Iya. Terus di sini Sunan Kalijaganya Sunan Kalijaga misalnya menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah gitu. Sunan Bonang menggunakan musik gamelan gitu dan tembang Jawa gitu. Bukan merubah tapi menambah gitu. Ya tradisi kayak tradisi yang apa? Banyak wayang gitu, wayang kulit untuk media dakwahnya gitu. Terus yang Sunan Bonang itu pakai gamelan dan tembang Jawa gitu untuk media dakwahnya juga gitu. Nah, selain itu, di seni budaya, Wali Songo juga mendirikan pesantren di masjid sebagai pusat pendidikan agama gitu. Kayak pondok pesantren. Iya, kayak pesantren. Itu basisnya tentang Islam saja, Pak, tentang ilmu-ilmu luar juga, ilmu apa ya, ilmu umum. Di sini ya kalau ilmu umum itu ya iya sih juga ada juga, tapi lebih mengarahnya ke agama Islam gitu, lebih ke Islamannya. Cuman kayak umum itu yang dikit-dikit kayaknya misalnya. Lebih mengarah Islamnya gitu. Terus beliau Wali Songo ini mendirikan pesantren di pusat gitu. Terus mereka pusat apa itu kalau boleh tahu? Ya di pusat pendidikan agama Islam.
Menjadikan pesantren itu sebagai pusat, maksudnya sebagai pusat di pendidikan Islam itu. Pusat pendidikan. Iya. Oh, Terus mereka Wali Songo ini mengajarkan akhlak, ibadah dan ilmu agama kepada masyarakat juga. Terus Wali Songo juga berperan dalam mendukung berdirinya Kesultanan Demak gitu. berarti ikut andil Iya, ikut andil dalam pembangunan kerajaan Demak. iya, karena juga itu kan bukannya Islam juga. Mereka membantu agar banyak orang yang tertarik gitu ke agama Islam gitu. Dengan pendekatan interaksi Iya, sih. pada masyarakat. Iya juga gitu masyarakat. Ya. Berpengaruh banget sih menurut saya, karena sangat besar hingga sekarang, karena banyak tradisi Islam di Indonesia berasal dari metode dakwah Wali Songo ya. Jadi sejak ini kita belajar dakwah itu yang banyak yang maksudnya dari sejarah yang ini kita belajar bahwa dakwah yang santun dan menghargai budaya akan lebih mudah diterima masyarakat daripada kayak berperang yang gitu. bermoral gitu. Ya, Yang yang berakhlak, iya. misalnya Yang lebih kesan baik. Ya, yang kesan baik lebih berakhlak, tidak merubah adatnya, cuma menambah gitu. Tapi kenapa kalau pas di masa di Songo itu tidak langsung mengubah? Karena kan di masa-masa itu kan ada kayak pelencengan terhadap agama kita, agama Islam. Kenapa kok tidak langsung diubah atau dihapus? Gitu? Ya kan masih ada dulu ada Majapahit kan dulu yang menguasai. Itu kan agamanya Hindu dan Buddha dulu masih. Iya. Nah, gitu masih. Kenapa dengan adanya itu kita langsung mengubah? Kalau di Songo itu langsung mengubah ke ajaran-ajaran Islam saja. Kenapa kok harus melalui dengan adat yang mereka itu yang kita tambah-tambahin? Kenapa nggak sekali kita hapus? Nah, biar banyak orang yang lain tertarik gitu. Tidak langsung merubah gitu. Karena kalau paksaan itu susah gitu. Kita buat tertarik dulu orang-orang biar tertarik kepada agama Islam kita gitu. Sepertinya adanya wayang itu kan media dakwanya juga salah satunya. Biar kita terhibur dulu, terus kita tertarik, terus masuk Islam gitu. Tidak langsung bisa mengubah, susah kalau mengubah. Kita harus perlahan-perlahan untuk merebut hatinya gitu. Merebut hatinya. Jadi tanpa paksaan dari satu pihak. Iya, usah. Kalau paksaan itu susah untuk masuk masih. Karena kadang kalau pemaksaan kita itu ada timbul rasa tak ditakutkan. Ya itu makanya. Rasa pengkhianatan itu tumbuh. Iya. Karena kan pemaksaan maksa ini biasanya berefek pada ketidakmauan pertama. Terus dipaksa hingga mau. Enggak, ini enggak paksaan. Iya, season memang tidak paksaan. Iya. Tapi seandainya kita maksa, nanti dampaknya seperti itu. Ya, kalau terpaksa bisa juga. Ntar kelamaan terbiasa juga sih gitu. Tapi kalau di sini Ali Soko tidak memaksakan. Cuman Cuman menambahkan gitu. Dengan enggak tidak Tidak apa? Tidak secara langsung mengubah gitu. Cuman masih menambah dikit-dikit kayak penampilan, tapi penampilannya dengan media dakwah gitu. Media dakwahnya itu yang tadi disebutkan itu kayak wayang sama alat musik. Masa apakah ada hubungannya wayang dengan alat musik? Apa sangkut pautnya kepada Islam? Padahal itu kan cuma sesuatu yang dapat kita menghibur hati, bukan untuk
apa ya, secara logika kita buat media dakwah itu hubungannya di mana? Nah, gini, kalau dulu itu kan nggak ada elektronik kayak media sosial Ya gitu. nggak ada karena di masa dulu. Iya, masa dulu. Kalau sekarang kan banyak kan. Cuman mau lihat kiai dakwah kan bisa di YouTube, TikTok gitu sekarang. Kalau dulu kan nggak ada. Nah, terus tuh kayak cerita gitu. Wayang itu kan dijadikan penampilan gitu dengan media tertariknya gitu untuk menceritakan agama Islam, tapi dengan metode jangan dengan wayang gitu. Karena apa? Kalau dulu tuh susah elektronik kan. Kalau sekarang kan cuman buka TikTok, YouTube gitu cuman kayak kita yang ngetik kan. Kalau dulu kan susah gitu. Di masa dulu nggak ada HP, nggak ada apa gitu, nggak ada media sosial kalau dulu ya. Nah, gitu. Itu kalau yang wayang. Kalau yang Ya. alat musik itu yang berupa gamelan kalau nggak salah. Nah, nggak itu cuman apa ya, biar hati kita tuh tertarik gitu. Kan kalau dulu juga kan nggak ada internet juga kan. Ya ini pembahasannya kan juga tadi Misal, sebelum masa kita modern. Kita kan iya, kalau masa modern kan terserah kita mau ngapain. iya. Ya Kalau dulu justru itu kan, kenapa kok pendekatannya dengan alat musik salah satunya. iya, dan musik itu kan kayak bisa menambah tertarikan kita dengan alat musiknya itu. Alat musik itu kayak penghibur gitu dulu. Ya. Kalau Terus nggak dihibur tuh gimana ya orang-orang itu, susah. Oh, kalau ini nggak enak, jangan masuk ini, adatnya kayak gini gitu. sangkut pautnya sama alat musik apa? Nah, itu kan wayang yang juga penampilan, Iya. itu kan pasti ada musiknya juga. Gini, kalau wayang itu bisa diisi dalam apa ya, cerita bahwa Islam itu mengajarkan seperti ini itu bisa. Iya, Tapi sedangkan kalau alat musik, cara menyampaikan sebagai media dakwah itu gimana? itu cuman buat anu apa, media musik itu cuman buat tambahan kayak di wayang kulit gitu kan, itu masih pakai musik kan. Kalau nggak ada musiknya nggak seru juga kan. Ya, tapi kan itu kan beda cara. Itu yang Sunan Kalijogo sama Sunan apa tadi yang sampai sebutin Iya. itu kan beda tokoh. Jadi Hmm. kan otomatis perspektifnya lain. Ya, karena kalau dulu kan cari hiburan tuh kan susah juga ya, dengan musik itu dah hiburan gitu ya, hiburan. Terus hiburannya kita itu beda juga. Ini untuk mereka apa ya, tergiur untuk masuk ke agama Islam gitu. Kalau Terus caranya dengan itu yang musik juga salah satunya gitu. kalau menurut saya ya dengan ada alat musik juga dimasukkan ke dalam media Iya. itu di dalam musiknya kita itu mengisi dengan syair-syair yang menurut Ya, kita iya, itu saya masukan Mursa. kepada Islam. Iya, kayak Said gitu palingnya. Nah gitu. Lupa saya. Jadi dengan dibawakan syair-syair Islam kita terlaut sama makna, ada terlaut sama apa ya, irama yang membuat hati kita itu tenang. Jadi peran Wali Songo itu berhasil Hmm. berhasil menyiarkan Islam Iya, di dakwah. menyebarkan Islam tanpa peperangan besar, tanpa peperangan gitu. Itu secara menyeluruh atau cuma sekedar apa ya, tersebar. Menyeluruh, udah dikasain gitu, tanpa peperangan gitu. Berarti kalau menyeluruh kita itu apa ya, semua di Jawa itu seharusnya agama Islam. Ya enggak juga sih, dunia ini luas, enggak semuanya Islam gitu. Tadi kan keseluruhan, berarti kan Ya Islam. keseluruhan tuh maksudnya apa ya, di Iya. wilayahnya gitu. Iya, saya sudah tadi kan udah bilang menyeluruh di Nusantara, apakah iya? Ya kalau menyeluruh ke Nusantara itu enggak juga. Maksudnya gini, Islam tuh bukan cuman agama itu bukan cuman Islam gitu. Tapi banyak kayak Kristen, Buddha, Hindu gitu. Tadi kan saya bahas tentang Wali Songo. Wali Songo menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa.
atau di Nusantara itu secara menyeluruh katanya sampean, apakah murni oh, keseluruhan? Ya enggak kalau di seluruhannya itu. Soalnya kenyataannya sekarang itu di era sekarang ya, mungkin tahu ya, era-era sebelumnya ya kan, popularitas yang paling banyak yang dominan itu di Islam, tapi masih ada tuh agama Hindu, Buddha, sama Kristen yang berada di Nusantara. Berarti kan bisa dibilang tidak menyeluruh. Iya. Ya, Ya bisa enggak menyeluruh juga sih. Cuman kayak gimana? Kita kan semua orang tuh berbeda, agama juga banyak gitu. Agama kita tuh Islam. Itu. Nah, agama itu kan banyak, bukan cuma Islam. Susah, tapi ada juga yang masuk Islam, yang Kristen gitu, satu persatu gitu, tapi tidak menyeluruh. Susah kan menyeluruh, karena mereka tuh juga punya agamanya sendiri-sendiri gitu. kita punya bisa ikut andil nggak dalam menyiarkan agama Islam di era sekarang itu? Kita punya peran nggak dari sini? Ya punya, kalau di di agama Islam. Berarti kita punya peran atau kita punya sebagai kewajiban mungkin dia menyiarkan agama Islam atau meneruskan Wali Songo gitu? Kalau itu sih nggak wajib sih, cuman yang mau aja gitu. Berarti mereka masuk Islam, mereka beragama Kristen, agama Buddha, kita biasa-biasakan aja berarti? Iya, tergantung sambian. Kalau sambian pengen mereka tuh masuk Islam, ya kita harus pendekatan dulu gitu. Itu pahalanya banyak kalau Kristen itu masuk Islam gitu. Tapi kita tidak memaksanya juga sih. Mereka kan punya agamanya sendiri, sedangkan kita agama Islam gitu. Tapi kalau bisa tuh kita harus juga membujuk mereka tuh masuk agama Islam gitu, mempelajari Tuhan itu sebagai Allahnya gitu, bukannya kayak patung sebagai Tuhannya, bukan gitu. Berarti mengajak itu wajib kan? Ya kalau mengajak itu enggak juga sih, karena mereka juga punya agama masing-masing gitu. Kalau bisa ya ajak juga gitu, kalau bisa gitu. Berarti kalau misalkan diibaratkan kepada hukum, maka itu lebih bisa disebut sunnah berarti. Iya, sunnah. Karena kan kita kalau mengajak dapat pahala ya. Iya. Kalau misalkan tidak mengajak berarti tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Karena mereka kan punya agama masing-masing kan. Banyak agama, bukan cuma agama Islam gitu. Tapi agama yang Islam yang cuma yang percaya Tuhan gitu. Yang percaya Tuhan? Iya, maksudnya bukan kayak patung gitu. Bukan gitu. Lanjut saja dah di pembahasan selanjutnya, itu cara-cara dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dalam menyebarkan Islam itu apa saja selain dari yang dua tadi itu kan cuma Iya. tentang alat Wayang. prasarana. Iya. Prasarana yang disebutkan cuma sama-sama itu cuma dua. Iya. Mungkin ada lainnya itu. Nah, terus ini yang salah satunya itu melalui pendidikan gitu. Para wali santri mendirikan pesantren untuk mengajarkan ilmu agama ke masyarakat gitu. Iya. Gini, kita tuh salah satunya itu mendirikan pesantren yang berbasis agama Islam gitu. Terus mengajar juga, bukan cuma di pesantren, di masyarakatnya juga kita harus mengajarkan gitu. Itu di era sekarang atau di era masanya Wali Songo? Di era sekarang juga perlu itu.
tanpa pesantren pun kita gimana dunia itu kalau nggak tanpa pesantren gitu. Banyak apalagi di era zaman sekarang anak muda tuh gimana gitu. Walaupun apalagi tanpa pesantren gitu. Gimana pas gitu. Sedangkan sekarang ya doktrinnya orang kalau kita di pesantren kita cuma itu apa ya, sekarang kan diprioritaskan itu kan uang, Maksudnya lebih ke kita kan sekolah formal saja kita yang dituju itu untuk mendapatkan uang untuk bekerja. Kan doktrinnya orang kalau kita berada di pesantren kita itu apa tidak mendapatkan apa-apa gitu. ya bisa dibilang gitu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Orang tua sekarang anaknya kalau kerjanya mapan, kerjanya enak itu orang tuanya bahagia. Jadi anak-anak sekarang itu di sekolah kan itu dengan apa memilih berpikir bahwa tentang dapat kerja bagus itu adalah tujuan dari sekolah. Sedangkan di pesantren kita kan tidak mendapatkan hal sedemikian juga. Ya menurut saya sih bukan buat kerjaan, untuk mencari ilmu apa yang kita tidak tahu, apalagi di bidang keagamaan gitu. Di pesantren rata-rata tuh yang diajarkan tuh di bidang agamaan gitu. Ada juga korbannya. Tapi tujuannya dipendidikan itu bukan mencari kerja apa-apa gitu. Cuman mencari ilmu Allah dan ridhonya Allah. Menjadi ridhonya Allah gitu dah. Gitu cuman. Bukan menjadi kerja. Berarti itu harus dipesantrenkan. Karena pemahamannya itu masih kurang gitu. Makanya itu adanya pesantren dibangun di apalagi di era sekarang gitu. Biar pemahaman kita apa yang nggak tahu, yang salah bisa dibenarkan gitu. Terus ada cara lain mungkin? Nah, Adam sih. Terus kita harus apa ya menjadi contoh aja buat kita kayak keteladanan sikap gitu buat para wali dikenal jujur gitu, ramah, sederhana dan suka membantu masyarakat gitu. Caranya juga kayak tauladan menjadi contoh gitu, bukan cuman jadi pemimpin tuh semenang-menang gitu. Kita harus berkolaborasi apa ya kayak bernaungan dengan masyarakat juga gitu, bukan cuman jadi pimpin cuman tahu nyuruh gitu, bukan. Kita harus pada keteladanan sikap gitu, jujur kayak ramah gitu, terus saling membantu antara masyarakat itu menjadi tauladan juga buat kita gitu, metodenya gitu itu. Terus ada lagi sih, terus melalui pendekatan sosial mereka membantu masyarakat dalam bidang ekonomi dan kehidupan sehari-hari gitu, kayak itu dari kayak tauladan gitu, saling membantu gitu, biar kita tuh apa ya bukan jadi cuman apa ya tidak gimana ya, tidak apa maksudnya, tidak cuman sendirian gitu, banyak masih kan kamu sudah dirangkul gitu, saling kerjasama gitu. Gotong royong. Iya gitu, gotong royong gitu, kayak tauladan gitu dah. Terus yang masih banyak masih kayak membangun masjid gitu, masih sebagai pusat ibadah dan pendidikan gitu, metodenya gitu. Juga membangun masjid sebagai tempat ibadah yang enak gitu. Sekarang banyak kan rumah-rumah tinggi-tinggi itu tapi gak ada orangnya. Terus kalau masjid itu sekarang tuh masjid tuh banyak masjid juga yang besar-besar tapi yang jamaah itu cuman satu soft, nggak nyampe kadahan, cuman gimana ya, apalagi anak muda sekarang jarang tuh sholat di masjid gitu. Makanya kita ajak juga, terus dirikan masjid juga sih, jangan besar-besar juga sih, iya juga sih, kalau besar tuh enak juga sih menurutku sih. Tapi yang penting tuh yang jamaahnya banyak apa sedikitnya kepada Tuhan gitu, banyak yang jemaah apa banyak yang sholat apa enggak gitu. Jadi di masjid itu bisa kita simpulkan bahwa di masjid adalah sarana kita tahu Iya.
bahwasanya di daerah ini itu apa ya, Islamnya itu kuat sebagaimana itu tergantung sama penuhnya masjid. Ya enggak juga sih menurutnya, tapi lebih baik gitu, bukan bukan tergantung, lebih baik kita sholat jemaah gitu, lebih lebih utamanya tuh sholat jemaah. Kalau sholat jemaah tuh ganjarnya 27, bukan soal ganjaran tapi sih Mama tuh seneng lihat kita sholat jemaah di masjid, tidak sholat sendiri gitu. Lebih senangnya tuh bersama-sama. Oma senang lihat kaunya, anu mana itu ya rajin jemaah ya bersama-sama sama yang lain gitu, tidak sendirian gitu cuman bisa ngajak-ngajak juga itu yang lain tuh, jadi seneng, jadi pengen ke masjid juga gitu semuanya gitu. Berarti jadi media dakwah juga. Iya, ya juga. Salah satunya dakwanya itu menggunakan, yaitu membangun masjid, terus pendekatan sosial katanya ya. Iya, Terus menjadi tauladan. ya menjadi tauladan itu apa, itu paling penting tuh dah, tauladan. Terus sama apa itu, pendidikan ya. Iya, pendidikan ya, melalui pendidikan itu menjaga ilmu agama gitu ke masyarakat, ke santri-santri gitu. Bukan di santrinya saja yang mengajarkan di pendidikan. Masyarakat itu butuh juga. Dan banyak orang yang awam gitu. Awam itu maksudnya tidak tahu apa-apa gitu tentang agama gitu. Makanya itu kita mengajak masyarakat juga, bukan cuman yang ada di pesantren, yang ada di sekolah, bukan, di masyarakat juga itu nggak butuh pendidikan. Sebab apa? Ilmu itu bukan cuma di sekolah belajarnya, tapi dimanapun tuh kita bisa mencari ilmu gitu. Bukan cuma di sekolah, iya dimanapun. Walaupun dari orang yang kita benci. Iya, walaupun kita bisa, tapi ambil yang apa ya? Jangan pakai ambil, jangan yang keburukannya, ambil yang baik-baiknya saja maksudnya gitu. Walaupun itu musuh kita gitu, ambil yang baik saja gitu. Ada juga katanya di Pulau Jawa itu terdapat sebuah kerajaan yang bisa dibilang besar juga. Itu kerajaan apa? Kerja Pak Sultan Mataram. Nah iya, kerajaan Mataram. Iya. Itu siapa yang memimpin itu? Oke. MPP itu Kalau ya salah Sultan siapa? Sultan Agung. Itu adalah raja terbesar Kesultanan Mataram Islam. Nah, beliau ini dikenal sebagai pemimpin yang kuat, cerdas, dan memiliki perjuangan yang tinggi gitu. Nah, pada masa kepemimpinan Mataram berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa gitu. Nomor 2 setelah Sultan Demak mungkin, apa kayaknya beda daerah ya. Mana itu? Saya sih beda daerah kayaknya sama Demak itu, tapi ini sudah yang Mataram itu pemimpinnya sekarang Sultan Agung. Nah, Sekarang apa pada masa itu? masa itu maksudnya ya. Kalau masa sekarang Apa? mungkin kerajaan Mataram sudah Iya, tidak ada. iya, ya, masa itu. Nah, terus di sini beliau juga berusaha melawan VOC Belanda di Batavia untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Selain dalam bidang politik dan militer, Sultan Agung juga berjasa dalam bidang budaya gitu. Ia menciptakan kalender Jawa Islam yang menggabungkan unsur budaya Jawa dan Islam. Beliau ini menciptakan kalender juga dari menggabungkan unsur budaya Jawa dan Islam gitu. Terus Sultan Agung ini sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat gitu, dan perkembangan pertanian gitu. Beliau ini bukan cuma sekedar pemimpin tapi kayak apa ya, menyatu ke masyarakatan gitu buat yang lain juga gitu. Berarti Sultan Agung itu masuk dalam
tokoh ulama atau penyiar agama Islam juga berarti. Iya. Itu dengan penyebarannya Sultan Agung itu penyebarannya dengan berupa seperti apa? Artinya Penyebarannya, tipenya atau caranya? beliau ini bergaul dengan masyarakat ini. Bergaul dengan masyarakat. Iya. Saling membantu ya, cuman bukan jadi pemimpin yang nggak turun tangan ke masyarakatnya. Beliau itu bergabung juga ke masyarakat, turun tangan untuk membantu, saling gotong royong dan dalam perkembang pertanian gitu juga. Apakah sama waktu penyiarannya Ali Songo sama penyiarannya Sultan Agung ini? Kalau Ali Songo itu ya penyandang pakai ya bisa dianggap persis dah gitu. Berarti sama-sama menggunakan budaya Ya, yang tetap tapi ditambah-tambahkan seperti itu. iya ditambah-tambahkan juga ya. Nah, gini ya, Sultan Agung itu sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan perkembangan pertanian ya. Kepemimpinan beliau menjadi Mataram sebagai kerajaan yang disegani gitu sama masyarakat, karena beliau itu kayak jadi teladan banget gitu lagi. Kita belajar dari beliau tuh keberanian, kepemimpinan dan cinta tanah air gitu, dan kemasyarakatan bagi masyarakat juga gitu. Berarti penyiarannya itu dengan sebuah perdagangan juga, terus semacam tadi bilang cinta tanah air, berarti masih memegang adat istiadat. Iya. Bukannya kadang istiadat itu kan seperti yang tadi itu pembahasan yang pertama kan agak budaya yang dulu itu melenceng pada Islam, itu melenceng di situ. Budayanya itu udah masuk dalam budaya Islam. Jadi apakah sama dengan tambah anggapannya Sunan Wali Songo, tanggapannya tentang seperti itu apa bisa dianggap sama? Dalam budaya Jawanya. Iya, budaya kayak budaya itu kan. Sebenarnya kan cinta tanah air itu kan masih melekat pada dirinya negara atau itu masih ada di dalam negara itu kan, kayak budaya itu masih sudah melekat dalam negara itu. Beliau ini memahami bahwa masyarakat Jawa memiliki tradisi budaya yang sangat kuat, sehingga penyebaran Islam itu harus dilakukan secara bertahap. Bertahap-tahap. Iya. Apakah tidak bisa langsung di satu podcast? Kita harus perlahan-lahan gitu. Jangan tidak langsung begini gitu langsung. Harus satu persatu gitu maksudnya. Nah, sekilas dengan SKI ya, sejarah Islam itu di Banten ada satu kesultanan yang mencapai perdagangan internasional sampai ke tingkat internasional. Itu mengapa sampai bisa seperti itu? Gini ya, Kesultanan Banten itu menjadi pusat perdagangan internasional ya, karena memiliki letak yang sangat strategis dan Selat Sundanya gitu. Selat Sunda merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan berbagai wilayah perdagangan internasional gitu. Banten terkenal sebagai penghasil lada berkualitas tinggi yang sangat diminati oleh bangsa asing gitu. Banyak pedagang dari Arab, India, terus Cina dan Eropa datang ke Banten untuk berdagang gitu.
Labuan Banten ya berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang sangat ramai gitu. Selain perdagangan, Banten juga berkembang dalam bidang pendidikan dan penyebaran Islam gitu. Saya pernah ke sana itu, emang orang-orangnya tuh kayak nggak mau dunia gitu, cuman akhirat, cuman ridhonya Allah gitu kayaknya orang-orang. Sepertinya itu kayak Abu Yahya tadi gitu. Dia tuh terkenal kayaknya sih wali umma gitu dah. Abu Yahya tadi itu emang terkenal tuh dia. Beliau tuh dari dulu emang terkenal kalau di Banten. Bisa dijulikin di sana tuh pemangkunya Banten gitu, pemangku ini yang megang gitu. Jadi faktornya Banten menjadi pusat perdagangan internasional dikarenakan itu. Ya juga karena punya apa namanya? Lupa. Punya daya tarik. Ya punya tata letak yang sangat strategis ya dan Selat Sundanya gitu. Terus di sana itu menjadi pusat aktivitas ekonomi yang sangat ramai gitu. Terus di sana juga berkembang di bidang pendidikan dan penyebaran agama Islam gitu di sana. Jadi masih disela-selakan dengan ajaran Islam. Iya. Makanya masuk ke dalam cerita sejarah keislaman. Terus saya pernah dengar namanya Sultan Agung Tirtayasa. Itu siapa? Oh itu yang saya tahu sih, nggak tahu juga saya benar, tapi saya yang saya udah ada di yang saya cari dari pengalaman di mana itu kayak di buku gitu, di media sosial gitu, yang saya tak ketahui tentang beliau. Tentang Gen Tirta Shah adalah salah satu raja terbesar Kesultanan Banten yang terkenal karena perjuangan yang melawan penjajah Belanda dulu. Memang di dulu bukan sampai sekarang pun Banten itu terkenal emang dah. Berarti termasuk orang-orang Banten atau memang sempat menjadi sultan juga? Ya emang sultan emang bukan. Oh, bukan sempat. Iya emang sultan ya, nah emang bukan sultannya aja sana, masyarakatnya aja dah. Gimana kalau di sana rata-rata tuh ya, kayak bukan cuman ilmu pendidikan sudah, pak ilmu jaga diri juga ada juga. Pengaruh apa yang dibawa oleh Ki Ageng Tirtayasa itu pada Raja Banten atau rakyat Banten? Beliau itu menjadi salah satu pedagang internasional terbesar di Indonesia, di Nusantara Negara. Selagi Tirtayasa sangat menentang campur tangan VOC Belanda dalam urusan perdagangan dan politik kerajaan gitu. Berarti menentang enggak? Ya menentang emang. Beliau tuh menentang campur tangan VOC Belanda dalam urusan perdagangan dan politik kerajaan gitu. Juga beliau itu menyadari juga bahwa Belanda ingin monopoli perdagangan rempah-rempah dan menguasai wilayah di Nusantara gitu. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Sultan Agen itu memperkuat pertahanan kerajaan dan meningkatkan hubungan dagang dengan berbagai negara gitu. Beliau juga itu membangun armada laut tuh, dan memperkuat pasukan militer itu. Wah, keren banget beliau tuh soalnya. Nah, terus Selain itu perjuangannya Ki Ageng Tirtayasa apa? Selain yang tadi saya sebutkan. Beliau tuh juga apa ya? Apa? Mungkin pernah baca-baca tentang referensi di buku atau di internet. Karena saya cuma mendengar nama Sultan Ki Ageng Tirtayasa ini cuma sekedar tokoh. Bukan tokoh, beliau juga apa? Beliau juga tuh seorang
menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam juga. Beliau tuh kayak sosok kiai dah gitu. Emang kiai bukan sosok dah, emang kiai. Gitu. Terus beliau apa ya? melawan melawan Belanda itu. Sangat keren sih menurut saya sih. Beliau ada sosok permanen gitu melawan Belanda. Apalagi di zaman dulu gimana? Kalau sekarang tuh enak dah, tinggal duduk santai, kopi gitu. Kalau dulu wah, kalau dulu dijajah sama Belanda. Penuh dengan tantangan. Iya, bukan tantangan lagi, perang dah. Terus beliau ini Beliau ini apa? Namun perjuangan Sultan Agen menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah konflik internal dengan putranya sendiri, yaitu Sultan Haji gitu. Belanda memanfaatkan konflik tersebut untuk melambangkan Banten melalui politik adu domba gitu. Tunggu tuh ada ya artinya. Akibat konflik tersebut, kekuatan Banten sebagian melemah dan Belanda semakin mudah menguasai kerajaan itu. Meskipun akhirnya mengalami kekalahan, perjuangan Sultan Agen Tirta Yasa tetap dikenang sebagai simbol keberanian yang saat melawan penjajah. Dari sejarah beliau kita belajar bahwa persatuan yang sangat penting dalam menghadapi ancaman dari luar. Kita juga belajar bahwa penjajahan sering dimanfaatkan perpecahan internal suatu bangsa ya. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan dan tidak mudah dipecah belah gitu. Jadi dapat saya simpulkan dengan podcast yang tadi, perkembangan Islam di Indonesia itu berlangsung damai melalui jalur perdagangan, politik, serta pendidikan. Islam di Nusantara membawa perubahan besar dalam bidang agama, pendidikan, budaya, politik, dan serta ekonomi pada Indonesia. Tokoh-tokoh penting yang tadi kita sebutkan itu Wali Songo, terus Ki Ageng Tirtayasa, serta yang lain itu menjadi kita jadi teladan untuk kita menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang berilmu, tegas, serta mau berjuang untuk membela rakyat. Tadi dengan dengan adanya tokoh-tokoh seperti itu, kita menjadi ikut antusias atau ikut bangga, ikut semangat ingin meniru tokoh-tokoh tersebut. Selain mengalami masa kejayaan, kerajaan-kerajaan Islam juga mengalami kemunduran akibat konflik internal, perebutan kekuasaan, lemahnya persatuan dan campur tangan bangsa asing seperti Portugis sama Belanda. Dari peristiwa tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa persatuan, pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan yang baik sangat penting dalam menjaga kemajuan suatu bangsa. Melalui podcast ini kita memahami bahwa sejarah agama Islam itu bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi juga sumber pelajaran yang berharga bagi generasi sekarang. Iya. Untuk menjaga persatuan dan menghargai perjuangan orang-orang pada masa itu. Iya. Dan terus mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan akhlak yang baik yang diberikan contoh oleh tokoh-tokoh yang terdahulu. Dengan mempelajari sejarah perkembangan kerajaan Islam, diharapkan generasi muda mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah, budaya, agama, dan bangsa Indonesia. Sekian dari podcast dari kita berdua. Bila ada kekurangan,
mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, maka itu murni dari Amin. Allah. Ya iya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.